Pemirsa, lonjakan harga minyak dunia yang rata-rata berada di atas $90 per barel membuat pemerintah tidak punya pilihan untuk mengurangi subsidi energi khususnya BBM. Akibatnya harga BBM subsidi yaitu Pertalite dan solar harus disesuaikan. Kenaikan harga BBM yang diumumkan pemerintah tidak lepas dari lonjakan harga minyak dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, 1 tahun terakhir harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price ICP berada di atas $90 per barel. Artinya jauh lebih tinggi daripada asumsi ICP pada APBN berjalan yang berada di kisaran $63 per barelnya. Dengan harga ICP yang turun ke $90 sekalipun, maka subsidi masih akan besar. Berdasarkan perhitungan, jika BBM bersubsidi tidak disesuaikan mendekati harga pasar, maka lonjakan subsidi akan lebih dari 502 triliun. Bahkan beban subsidi bisa melonjak menjadi 653 triliun rupiah. Jika rata-rata harga minyak dunia turun dan berada di kisaran $85 per barel, beban subsidi diperkirakan masih mencapai 640 triliun. Masih akan atau harga dengan harga minyak ICP yang turun ke $90 sekalipun, maka subsidi masih akan atau harga rata-rata 1 tahun ICP itu masih di 98,8 atau hampir $99, atau kalaupun harga minyak turun sampai di bawah 90, maka keseluruhan tahun rata-rata subsidi rata-rata ICP Indonesia masih di $97. Nah, dengan perhitungan ini maka angka kenaikan subsidi yang waktu itu sudah disampaikan di media dari 502 triliun tetap akan naik, tidak menjadi 698 namun 653 triliun kalau harga ICP adalah rata-rata 99, yaitu tadi turun ke $90 sampai Desember. Sedangkan kalau harga ICP di 85 sampai Desember, maka kenaikan subsidi akan tetap yaitu 502 triliun menjadi 640 triliun. Ya, pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM untuk mengurangi subsidi yang digelontorkan ke sektor energi. Beberapa jenis BBM yang selama ini disubsidi, kini harga menyesuaikan dengan harga pasar. Namun masih mendapat subsidi dalam jumlah yang dikurangi. Akibat lonjakan harga minyak dunia saat ini, hampir seluruh negara di dunia menetapkan harga BBM sesuai harga pasar. Hanya sejumlah negara yang memberikan subsidi terhadap BBM yang dijual di dalam negeri. Di antara negara-negara anggota ASEAN, Indonesia dan Malaysia termasuk negara yang memberikan subsidi energi kepada warganya. Saat ini dibandingkan negara-negara anggota ASEAN lainnya, harga BBM untuk RON 95 atau setara Pertamax di Malaysia adalah yang termurah karena disubsidi oleh pemerintah. Namun dibandingkan negara ASEAN lainnya, harga BBM di Indonesia adalah yang paling murah. Di Malaysia, harga BBM jenis RON 95 atau setara Pertamax sekitar Rp6.784 per liter, sedangkan harga solar sekitar Rp7.111 per liter. Sementara di Filipina, harga BBM jenis RON 95 dijual Rp19.226 per liter dan solar Rp18.915 per liter. Di Thailand, BBM jenis RON 95 dijual Rp18.692 per liter, sedangkan solar Rp14.282 per liter. Bahkan di Singapura, BBM jenis RON 95 harganya mencapai Rp29.100 per liter dan solar Rp29.204 per liter. Dengan kenaikan harga BBM untuk jenis RON 95 atau Pertamax menjadi Rp14.500 per liter dan solar Rp6.800 per liter, harga BBM di Indonesia masih jauh lebih murah dibandingkan negara ASEAN lainnya. Sejak tahun 2008, Indonesia telah menjadi negara net importer atau negara pengimpor minyak karena produksi minyak nasional tak mencukupi kebutuhan dalam negeri.
Namun pemerintah mengalokasikan subsidi energi agar harga BBM di dalam negeri bisa tetap terjangkau. Tak heran harga BBM di Indonesia relatif lebih murah dibandingkan negara pengimpor minyak lainnya. Tim Liputan melaporkan. Ya pemirsa, kemarin secara resmi pemerintah menaikkan harga bahan bakar bersubsidi jenis Pertalite dan juga solar, serta BBM non-subsidi Pertamax pemirsa. Namun kebijakan tersebut dikeluhkan banyak pihak, khususnya kalangan kelas menengah ke bawah. Lalu benarkah pemerintah tidak memiliki pilihan lain? Nah pemirsa, ini telah bergabung bersama kami, anggota Dewan Energi Nasional ada Bapak Satya Widya Yuda. Halo, selamat sore Pak Satya. Selamat sore, Mas Pram. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Pak Satya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Ya, Pak Satya, ini sebelum kita mengulik lebih dalam nih, kalau menurut pendapat Pak Satya sendiri ini sudah tepatkah harga BBM dinaikkan saat ini? Ya, jadi begini, harus ada sejarahnya dulu ya. Tadi kan dijelaskan sama Ibu Sri Mulyani dengan jelas mengenai kenaikan daripada ICP dunia, karena kenaikan harga minyak ICP berpengaruh, ya lantas maka akan melonjak daripada subsidi BBM yang diberikan. Nah, yang mesti diketahui sebetulnya subsidinya tidak hilang, ya. Hanya subsidinya direalokasi, ya menjadi bantuan atau bantalan sosial yang sekarang ini diserahkan. Kenapa saya katakan demikian? Karena anggapan yang paling tepat mengenai subsidi itu harus targeted, ya kepada orang. Sekarang yang terjadi itu adalah bahwa semua mendapatkan subsidi. Mau kaya, mau miskin mendapat subsidi. Karena apa? Karena pola distribusi pembelian dan juga penjualan BBM itu terbuka. Ya, jadi Pertalite itu bisa diakses siapa saja, mobil apa saja, orang dari kalangan apa saja. Padahal esensi subsidi sesuai dengan Undang-Undang 30 tahun 2007 tentang energi, ya di situ juga ada kebijakan energi nasional di mana Dewan Energi Nasional yang bersama pemerintah menetapkan itu jelas bahwa subsidi itu hendaknya tepat sasaran. Maka diskusinya ya waktu itu adalah apakah mau diberikan kepada produk, ya jadi kepada BBM-nya, atau diberikan kepada orang. Ya, nah Indonesia berpuluh-puluh tahun itu menggunakan subsidi langsung kepada produknya, kepada harga. Nah, kalau sekarang pembelinya tidak dibatasi, ya, jadi akhirnya apa? Makna subsidi yang sejatinya diberikan kepada orang yang tidak berkecukupan daya belinya, itu menjadi hilang. Karena orang punya daya beli yang bagus pun dapat juga menikmati subsidi itu. Nah, ini yang sebetulnya mau diluruskan oleh pemerintah dengan menggunakan momentum bahwa harga minyak dunia naik dan subsidinya sudah membengkak. Namun yang mesti digarisbawahi bahwa subsidi itu direalokasi. Uang yang dikatakan Bapak Presiden 24,17 triliun ya, itu adalah uang hasil daripada penghematan subsidi karena harga disesuaikan. Ya kan? Jadi karena harga disesuaikan kan subsidinya menurun nih. Nah, dengan menurun itulah anggarannya direalokasi, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada beberapa macam kategori kan, yang BLT yang diberikan pada 20,65 Artinya juta. Pak Satya ini subsidi ini direlokasi dalam bentuk BLT dan bantuan-bantuan lainnya seperti itu. Gini, subsidi dibuat tepat sasaran dulu, ya tepat sasaran. Lantas yang kedua dengan cara bagaimana merealokasi anggaran akibat daripada penyesuaian harga tadi kepada orang-orang yang berhak disubsidi. Nah itu, terus sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sekarang dengan orang-orang yang membeli Pertalite hari ini, ya karena distribusinya kan masih terbuka. Tadi kan Mas Pram tadi saya dengarkan mengatakan bahwa My Pertamina belum diterapkan, betul kan? Jadi kan orang masih bisa mengakses Pertalite dengan tidak ada batasnya, betul. Ya siapapun boleh gitu. Karena My Pertamina belum jalan. Nah ini yang mesti disadari ya oleh pemirsa semuanya bahwa saat ini walaupun sudah dinaikkan menjadi 10.000, itu pemerintah masih mensubsidi loh. Ya karena apa? Karena harga keekonomian daripada Pertalite tadi Bu Sri Mulyani menggunakan asumsi ICP atau Indonesian crude price-nya itu $99. Kalau kita menggunakan asumsi $100, kira-kira Pertalite itu keekonomiannya di 14.450. Nah, kalau keekonomian ya di Indonesia kan
dalam arti kata apabila itu digunakan hajat hidup orang banyak kan harus dilindungi negara karena menjadi komoditas yang dilindungi negara atau administered commodity, tidak boleh dilepas sebagai market. Jadi tidak begitu market price. Berbeda itu dengan Pertamax, dengan Texlite gitu yang di atasnya. Tapi untuk komoditas jenis Pertalite itu dilindungi oleh negara. Maka muncullah angka 10.000 tadi. Ya. Nah, dengan demikian pemerintah masih per liter itu mensubsidi sekitar 4.450-an. Oke, berarti subsidi masih Ya, kan? ada, namun juga ada bantuan dari pemerintah seperti Pak Satya ya Pak ya. Betul. Nah, Jadi Pak Satya, betul. tapi dengan bantuan-bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah saat ini dari kemarin itu apakah cukup efektif dan tepat sasaran seperti itu Pak? Ya, begini Mas. Jadi kalau kita merefer kepada Kementerian Sosial, itu kan ada namanya data ya DTKS ya, itu data terpadu kesejahteraan sosial. Itu yang orang-orang tidak berkemampuan cukup dibantu dengan daya belinya menggunakan data DTKS. Data DTKS bukan berkaitan dengan BBM langsung, tidak, karena itu adalah untuk keluarga harapan, untuk mereka yang memang pendapatannya sangat rendah, mereka bantu sekolah dan lain sebagainya. Nah, dengan data itu dipakai juga untuk mendistribusikan BLT akibat daripada kenaikan BBM ini. Jadi dimasukkan di situ. Nah, data ini tentunya kan diupdate setiap bulan ya. Nanti setelah berjalan ini pasti nanti pemerintah mengevaluasi kira-kira orang yang memang layak disubsidi itu sudah tepat atau belum. Kan begitu kan. Jadi kalau reaksinya sekarang langsung rame gitu, mesti kita harus dengan kepala dingin melihat dulu gitu ya, kira-kira kekurangan data yang mana, ya kelompok mana yang harusnya layak disubsidi. Itu kan kita saling melihat kenyataan yang ada di bawah kan. Jangan sampai nanti yang berteriak adalah orang yang tidak layak disubsidi ya, karena kemarin sudah terlalu enak gitu ya mengalami itu, lantas begitu dinaikkan mereka merasa terpengaruh padahal sebetulnya dia bukan kelompok yang layak disubsidi. Jadi juga kita harus saya terima kasih sekali MNC mengangkat masalah ini. Jadi paling tidak kita bisa sama-sama untuk memberikan dan memberikan tambahan informasi apabila ada keresahan-keresahan di tingkat bawah. Jadi tujuannya adalah membantu daya beli daripada masyarakat yang kena imbasnya. Maka kenapa Bapak Presiden mengatakan seperti dana alokasi umum dan dana bagi hasil di daerah-daerah itu sekitar 2% disuruh untuk nambahin gitu ya subsidi di sektor transportasi darat. Ya, ada juga yang untuk ini termasuk ojek online dan lain sebagainya yang memang betul-betul mereka membutuhkan bantuan tersebut. Nah, itu nanti perlu diklasifikasi dan diteliti memang. Jadi tidak mudah karena saya yakin bagi mereka yang tidak berkesempatan dapat bisa juga protes. Ya, tetapi mesti diingat bahwa apabila kesepakatan kita semua bahwa subsidi itu adalah digunakan untuk yang berhak, saya yakin bagi mereka yang tidak berhak sebaiknya bisa memaklumi gitu ya. Jadi ini yang tujuan bisa ke arah jalan yang benar seperti itu Pak Satya. Iya. Jadi kita Pak Satya, ingin mengembalikan makna daripada subsidi itu. Pak Satya, ini BBM naik pasti semua kebutuhan pokok juga naik Bapak nih. Ini responnya sendiri Bapak gimana nih Pak nih? Ya, memang maka kita mesti hati-hati. Beberapa waktu yang lalu kan sudah ada spekulasi harga dan lain sebagainya. Kami menyadari memang kalau masalah harga ini pasti ada efek kejutnya kan, ada shock inflation namanya. Ya, inflasi yang akibat daripada pemberitaan yang belum tentu benar. Nah, kalau sekarang kan sudah jelas diumumkan ya, berarti dampaknya pasti ada. Nah, bantuan sosial itu salah satu cara untuk menekan daripada inflasi. Dan nanti kita berharap juga tentunya nanti beberapa administer komoditi atau komoditas yang dilindungi oleh pemerintah itu pasti kementerian terkait juga akan meninjau. Ya, misalkan harga gula, harga beras, harga pokoknya yang dilindungi oleh pemerintah untuk melihat supaya itu tidak terdampak secara signifikan gitu. Bapak, ini dengan adanya bantuan sosial yang diberikan pemerintah ini apakah berlangsung akan cukup lama Bapak? Apa hanya sementara saja ketika ini sedang naik saja atau gimana? Oh, tidak dong, kan orang yang tidak berkecukupan itu juga kita monitor kan. Jadi kalau di data DTKS tadi ya, sepanjang yang saya tahu karena pada waktu saya masih di DPR, itu kan kita melihat juga. Jadi ada keluarga yang masuk di dalam kelompok itu, lantas ternyata mereka berusaha dan sudah bisa mandiri, dia keluar.
ya dia keluar dari kelompok itu karena dianggap dia sudah berkecukupan atau mempunyai daya beli yang cukup gitu. Nah, sepanjang saya tahu bahwa DTKS ataupun juga bantuan sosial sudah berlangsung bertahun-tahun, kan ini tujuannya adalah memberikan bantuan kepada orang yang tidak mempunyai daya beli yang cukup kan. Nah, berhentinya kapan? Ya berhentinya di waktu kelompok ataupun perorangan yang sudah dinyatakan cukup, nah, mereka sudah tidak menerima bantuan, tapi negara tetap menggelontorkan subsidi itu, gitu. Jadi menurut saya tidak beralasan kalau dikatakan seakan-akan bahwa dana ini hanya sifatnya sebulan atau 2 bulan. Tidak demikian, karena itu jadi tidak kembali pada esensi subsidi kan. Esensi subsidi memang menolong orang kan, menolong kelompok masyarakat baik itu secara individu yang tidak mempunyai daya beli yang cukup, negara hadir. Kan itu kan tujuannya. Pak Satya, kalau ini kan kita pasokan kita BBM kita kan sebagian besar dari impor Bapak. Ini kalau untuk mengurangi dalam jangka panjangnya dari strategi dari Dewan Energi Nasional seperti apa Bapak? Seharusnya apa harus dilakukan? Kita memang menghadapi istilahnya penyesuaian global ya, di mana semua negara bertransisi energi itu. Jadi kalau BBM itu saat ini mahal, ya sebetulnya kalau saya dari dulu saya menyingkat BBM itu adalah bahan bakar mahal. Murah itu kan karena disubsidi. Ya, maka kenapa di dalam Dewan Energi Nasional, di dalam strategi transisi kita nanti secara perlahan juga meninggalkan konsumsi BBM yang berlebih. Walaupun di dalam bertransisi kan kita tidak bisa langsung ya, bertahap ya Pak ya. Bertahap, karena kita juga melihat keekonomian, misalkan harga mobil listrik itu diharapkan ya satu saat harganya murah seperti mobil-mobil yang sekarang ada. Ya, dengan demikian orang sudah tanpa disuruh dia akan pindah. Karena apa? Karena mungkin baterainya sudah bagus ya, charging station yang tepat sudah banyak Pak ya. Artinya nanti akan ada mobil listrik yang diperbanyak ya Pak ya. Itu contohnya satu. Semoga juga agak lebih murah ya Pak ya, biar bisa menjangkau seluruh masyarakat. Nah, itu yang kita tunggu. Lantas yang kedua juga kita campur BBM yang ada dengan biofuel. Kalau kemarin programnya 30% menggunakan biofuel. Biofuel itu kan renewables. Ya kan, sustainable, lebih berkelanjutan. Nah, itu ditingkatkan dari B30 jadi B40. Nah, terus lantas bisa juga konversi daripada BBM ke BBG. Karena Indonesia kebetulan kaya gas. Kalau kita bilang kalau minyak kita impor, kalau gas itu kita ekspor. Kebutuhan domestiknya sudah terpenuhi. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai bahan pengganti daripada BBM menuju bahan bakar gas. Kan sudah terjadi di bis kota, kita sudah menggunakan CNG kan, compressed natural gas. Pak, tapi dapat dipastikan Pak, bahan bakar gas ini nggak akan naik kan ya Pak ya? Nggak akan ikut naik seperti BBM ya Pak ya? Tidak. Kalau sampai sejauh ini tidak, karena memang tidak masuk klasifikasi daripada yang disubsidi kan. Yang disubsidi itu LPG Mas, jadi mesti harus diingat. Jadi kalau beda ya, Pak, Presiden bilang minyak dan gas, beda. Kalau LPG itu komposisinya lain ya. Kan di situ ada propana, ada metana, propen, ada meten. Nah, kalau gas yang CNG itu yang untuk saya bilang untuk atau bahan bakar gas yang pada umumnya dia metana, methane gas. Ya, maka kalau LPG memang sebagian besar impor dari luar komponennya ya. Bahan bakunya Pak ya, tidak semua ada di Indonesia Pak ya. Baik Pak Satya Widyayuda, mohon maaf karena waktu kami sangat terbatas. Terima kasih sekali telah bergabung bersama kami di MNC News Now. Semoga ini juga belajar untuk seluruh masyarakat dan segera dapat beradaptasi dengan keadaan seperti ini. Terima kasih banyak Pak Satya Widyayuda selaku anggota Dewan Energi Nasional. Terima kasih banyak Bapak. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.